Alhamdulillah baik semua. Angka baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, siapa yang hari ini tidak hadir di dalam kelas? Wah, hadir semua hari ini. Bagus. Kalau hari ini udah siap belum untuk belajar? Harus siap ya, kita harus belajar supaya rajin dan mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Kemarin kita sudah belajar tentang rangka manusia. Nah, rangka manusia itu ada 3. Yang pertama, rangka kepala atau biasa disebut dengan tengkorak. Yang kedua, rangka badan. Yang ketiga, rangka anggota gerak. Nah, rangka itu berfungsi untuk sebagai penegak tubuh dan membentuk tubuh, sebagai melekatnya otot, dan sebagai pelindung organ tubuh yang penting. Hari ini kita akan belajar tentang panca indera. Nah, panca indera itu memiliki arti yaitu alat-alat indera yang berguna untuk mengetahui keadaan yang berada di luar tubuh. Nah, panca indera itu ada 5 macam. Yang pertama ada mata, yang kedua ada hidung, yang ketiga ada telinga, yang keempat ada lidah, yang kelima ada kulit. Nah, masing-masing dari panca indera itu memiliki fungsi. Nah, yang pertama itu fungsi mata. Fungsi mata yaitu untuk melihat objek yang berada di sekitar kita. Yang kedua, telinga. Telinga itu berfungsi untuk mendengar suara yang berada di luar tubuh. Nah, selanjutnya ada hidung. Hidung ini berfungsi untuk mencium aroma makanan yang dihasilkan. Selanjutnya ada lidah. Lidah itu berfungsi untuk merasakan rasa. Nah, lidah itu bisa merasakan rasa manis yang dihasilkan oleh gula, asin yang dihasilkan oleh garam, pahit yang dihasilkan oleh obat dan buah pare. Yang keempat ada asam yang dihasilkan oleh buah lemon. Selanjutnya ada rasa pedas yang dihasilkan oleh cabai. Selanjutnya ada kulit. Kulit ini berfungsi untuk menerima sebuah rangsangan, temperatur suhu, rasa sakit, sentuhan, tekstur, dan lain-lain. Kalau suhu, kita bisa merasakan dingin, panas, gerah. Kalau sentuhan, kita bisa menyentuh sesama kulit dengan orang lain. Kalau rasa sakit, ketika kita dicubit atau terkena benda yang tajam, pasti akan merasakan rasa sakit. Nah, selanjutnya ada tekstur. Kita bisa memegang tekstur yang kasar dan halus yang dihasilkan oleh benda ataupun yang lainnya. Nah, semua panca indera ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, sehingga cara pemeliharaannya pun berbeda-beda. Nah, fungsi mata ini untuk melihat. Berarti kita cara memeliharanya, kita tidak boleh membaca dengan jarak yang terlalu dekat, tidak boleh menonton TV terlalu dekat, dan kita harus sering-sering mengkonsumsi vitamin A yang dihasilkan oleh wortel dan lainnya. Nah, telinga ini berfungsi untuk mendengar suara. Nah, pemeliharaannya itu kita tidak boleh mengorek-orek telinga dengan benda yang tajam dan terlalu dalam. Bersihkan telinga dengan kapas dan tidak boleh sering mendengarkan bunyi yang terlalu keras. Nah, hidung ini berfungsi untuk mengenali aroma yang dihasilkan. Nah, cara pemeliharaannya yaitu kita tidak boleh mengorek-ngorek hidung terlalu dalam dan dengan benda yang tajam. Hidung dan telinga itu adalah alat indera yang memiliki sensitif ketika disentuh oleh benda yang tajam. Nah, selanjutnya itu kita harus rajin membersihkan hidung dengan tisu
dan lainnya. Selanjutnya, cara memelihara hidung ini, kita tidak boleh sering berada di tempat yang berdebu dan main hujan-hujanan, karena itu akan merusak hidung. Kita bisa terkena flu dan lainnya. Selanjutnya, itu fungsi lidah itu untuk merasakan rasa dari makanan yang masuk ke dalam mulut kan. Nah, cara pemeliharanya itu kita tidak boleh terlalu sering makan yang terlalu panas yang dibarengi dengan minum yang dingin atau es. Selanjutnya itu kita harus membersihkan lidah dengan pembersih lidah, dan kita harus menggosok gigi dengan sikat gigi yang lembut dan bersih. Selanjutnya di sini ada kulit. Kulit ini kan berfungsi untuk menerima serangsangan, temperatur suhu, sentuhan, rasa sakit, tekstur, dan lain-lain. Cara memeliharanya yaitu kita harus rajin mandi. Jadi mandi itu harus 2 kali sehari. Selanjutnya kita tidak boleh bermainan kotor-kotoran yang berlebihan. Kalau kita habis main kotor-kotoran, kita harus mandi. Nah, selanjutnya kita tidak boleh bertukar handuk atau pakaian dengan teman-teman. Nah, selanjutnya ibu akan menampilkan video tentang panca indera. Teman-teman Smart Point, ayo kita kenali 5 panca indera kita. Mata, indera penglihatan. Kita bisa melihat bermacam-macam warna dan berbagai bentuk ciptaan Tuhan yang indah dengan mata. Hidung, indera penciuman. Kita bisa mencium bau dengan hidung kita. Bau makanan yang sedang dimasak itu lezat. Bau pewangi pakaian ini wangi ya. Ih, sama itu bau sekali. Baunya tidak sedap. Kulit, indera peraba. Kita bisa merasakan halus atau kasar, dingin atau panas dengan kulit kita. Telinga, indera pendengaran. Kita bisa mendengarkan suara keras dan lembut dengan telinga kita. Lidah, indera pengecap atau perasa. Kita bisa merasakan pahit, asin, manis, pedas, dan asam dengan lidah kita. Sayur pare itu pahit. Garam ini asin. Cabai ini pedas sekali. Jeruk nipis ini asam sekali. Gula dan madu ini manis sekali. Apa saja tadi panca indera kita? Mata, indera penglihat. Hidung, indera penciuman. Telinga, indera pendengaran. Kulit, indera peraba. Dan lidah, indera pengecap. Nah, dari video tadi kita bisa ketahui bahwa panca indera itu terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Semua ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan kita harus menjaganya dan memeliharanya. Kita harus bersyukur kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan aroma, bisa merasakan rasa, mencium aroma, dan kita bisa merangsang benda-benda yang berada di sekitar. Maka dari itu kita harus memelihara dan menjaganya dengan baik supaya bisa berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Semoga kita esok hari bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat dan lengkap seperti sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.